Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nicholas Jualin Dapitupulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil proyek yang sudah saya buat, yaitu dari mata kuliah pengolahan citra digital. Di sini saya membuat membuat aplikasi berbasis website yang bertemakan watermark dan Stegano. Nah, di sini kita akan membahas yaitu pertama adalah latar belakang, kedua itu ada landasan teori, ketiga itu ada apa itu Stegano, cara kerja Stegano, dan apa itu watermark, dan cara kerja watermark. Nah, dulu perkenalkan dulu, ini profil saya yaitu saya Nicholas dulu yang sudah saya sebutkan di awal. Saya NIM saya 2310 11 403 623, saya dari kelas 05 TP LP 003. Nah, jadi kita sini akan mengetahui dulu latar belakangnya. Di era digital sekarang, peningkatan besar pada volume data cita itu memunculkan kebutuhan mendasar, yaitu perlindungan kepemilikan dan kerahasiaan informasi. Karena sekarang di mana-mana tuh orang kebanyakan ngambil kayak apa banyak foto terus dijual, tapi nggak ada izin dulu ke hak cipta yang punya juga. Itu juga adanya permasalahan tuh inilah tujuan saya buat ini. Nah, proyek ini juga secara spesifik ini mengatasi tantangan ini melalui penerapan dua metode data hiding. Yang pertama itu ada steganografi LSB untuk komunikasi rahasia, menggunakan stenografi LSB untuk menunjukkan data secara rahasia dan tidak terdeteksi. Nah, steganografi ini dia tuh kayak komunikasi rahasia yang bisa melalui media gitu, kayak image. Jadi kita bisa mengirim pesan secara rahasia dan itu tidak kelihatan dan itu harus melalui ada beberapa aplikasi gitu supaya bisa kita ngelihat pesan rahasianya. Nah, nanti di website saya ini juga dia ada untuk buat ngecek langsung, ada juga kita untuk membuat pesan rahasianya dan kita juga bisa langsung ngecek gitu pesan rahasianya apa yang ada di foto tersebut. Nah, yang kedua itu ada watermarking text visual untuk perlindungan hak cipta secara visible. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini kita akan membuat itu watermark. Jadi kayak hak cipta tapi bisa kelihatan gitu. Nah, itu transparan nanti bisa kita atur opacity-nya gitu. Nah, saya mengimplementasikan watermark ini yaitu dapat kita kontrol. Kayak tadi saya bilang opacity, posisi, dan juga warnanya bisa kita kontrol. Nah, seluruh sistem ini kita kembangkan menggunakan Streamlit dan Pil dan NumPy untuk menyediakan platform pengujian yang efisien dan modern dan visional. Nah, Streamlit ini adalah framework Python open source yang memungkinkan Anda membuat dan menyebarkan aplikasi web interaktif untuk ilmu, data, dan pembelajaran mesin dengan sangat cepat. Dan juga menggunakan kode Python murni. Nah, Pilo itu untuk apa? Pilo itu adalah library standar de facto untuk pengolahan citra di Python. Nah, lalu di sini juga ada NumPy. NumPy itu adalah library fundamental juga untuk komputasi numeric di Python dan juga menyediakan objek array multidimensi matriks yang efisien. Lanjut kita ke landasan teori. Landasan teori ini kita harus tahu, steganography itu fokus kita untuk menyembunyikan pesan, pesan rahasia. Nah, metode yang saya gunakan itu kayak tadi LSB, dia bekerja untuk memanipulasi bit terkecil dari pixel. Lalu watermarking, fokus pada melindungi kepemilikan hak cipta. Nah, metode ini berbasis RGBA dan layering untuk menciptakan watermark yang terlihat tetapi semi transparan. Nah, teknologi yang dukung ini kita dibangun oleh Streamlit, itu UI dan backend, lalu Pillow itu untuk manipulasi citra, dan NumPy itu untuk operasi matriks pixel. Nah, Stegano adalah seni merahasiakan atau menyembunyikan data yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos, tersembunyi, dan graphia menulis. Atau lebih mudahnya seni yang menyembunyikan pesan rahasia di dalam media gambar, sehingga keberadaan pesan tersebut tidak terdeteksi. Nah, cara kerja Stegano nih. Jadi sini ada binary message, text to binary secret message. Nah, pesan teks ini kita akan konversi menjadi urutan string biner dari 0 dan 1. Fungsi ini juga menambahkan penanda aktif pesan pagar-pagar di belakang string biner agar fungsi ekstraksi tahu kapan harus berhenti. Nanti ada codingannya kita tampilkan. Nah, lalu di sini ada flat pixels, pixel flatten, as tipe NPINT16. 254 ini adalah angka 11111110. Operasi N ini secara efektif membersihkan LSB membuatnya menjadi 0 pada bit pixel, sementara 7 bit lainnya akan tetap. Nah, di sini juga ada new pixel, flat pixel as tip, NPUNT8, reshape pixel shape. Setelah semua bit pesan disisipkan, array dikonversi kembali ke tipe data standar, pixel NPUNT8 dan dibentuk ulang. Reshape menjadi dimensi aslinya. Citra ini akan kayak buat menampilkan unduh yang udah kita pesan rahasianya udah kita kirim gitu. Nah, lanjut kita ke watermark. Watermark itu adalah metode penyisipan informasi berupa teks atau logo, hak cipta atau keaslian ke dalam media digital seperti foto. Metode yang saya gunakan di website ini
manipulasi gambar dan transparansi menggunakan model warna RGBA, red, green, blue, alpha, melalui library Pill, yaitu Pillow. Nah, cara kerja watermark ini juga didasarkan pada manipulasi gaya gambar dan transparansi menggunakan metode warna RGBA. Cerita host diubah ke mode RGBA dan layar kedua yang transparan dibuat khusus untuk teks watermark dan nilai opacity yang kita atur dikonversi menjadi nilai alpha 0 sampai dengan 255. Nilai alpha ini kemudian digunakan saat kedua layar tersebut digabungkan alpha composite untuk menciptakan watermark semi transparan yang terlihat jelas di atas citra host. Nah, kita sini akan ke codingannya dan mendemokan aplikasinya. Jadi ini berisi codingannya nih, sini ada nama mahasiswa dan juga sini untuk kita nanti buat loading filenya gitu. Ada CSS juga di sini CSS-nya. Di sini ini yang saya bilang tadi RGBA ini watermark. Jadi dia akan memakai metode RGBA ini. Base image-nya 2555. Yang tadi saya bilang 0 sampai 255. Ini bagian watermark. Di sini juga ada buat bagian ini yang posisi. Tadi ada buat tengah, buat kiri bawah sama kanan atas. Ini untuk mengatur opacity-nya bisa kita atur nanti opacity-nya kayak transparansinya gitu. Lalu di sini juga ada fungsi dari steganography LSB. Jadi sini kita mengubah teks ini kita akan menjadi ke binary, ini pagar-pagar. Nanti jadi akan di binary gitu teksnya. Nah, di sini kita akan meng-hide teks ini tersebut. Jadi teks ini akan tidak kelihatan gitu. Kecuali nanti ada ekstraksi foto ini bisa kelihatan teksnya. Nanti ada kita demokan aplikasinya bisa langsung tampil pesannya apa. Nah, di sini kita bisa langsung tampilkan aja. Sini Streamlit run Stegano watermark pay. Nah, jadi di tampilan website yang udah saya buat ini sini ada berisi yaitu data diri. Lalu di sini kita bisa memilih mode operasi. Nah, operasi itu ada dua yang saya buat itu ada steganography LSB sama watermarking visual. Nah, steganography ini ada beberapa pilihan itu sisipkan pesan nih kayak tadi yang saya bilang bisa kita sisipkan pesan rahasia. Lalu sini juga ekstrak pesan ini untuk kita melihat apa isi dari pesan rahasia yang ada di dalam media tersebut gitu. Nah, di sini bisa kita langsung demokan saja itu kita bisa pilih foto. Kita bisa pilih foto dari mana aja. Tapi saya sudah menyiapkan itu sini ada foto beberapa foto 3 foto lah kita ambil. Di sini kita akan tulis ini adalah foto rahasia yang tidak dapat dilihat tanpa aplikasi. Dilihat sama orang lain. Nah, ini aja. Nah, di sini nanti kita bisa langsung sisipkan pesan. Nah, di sini bisa kita unduh image-nya ini. Ini image yang udah bisa kita kasih pesan rahasianya, kita bisa unduh. Ini sudah keunduh. Oke. Lalu di sini kita bisa langsung ke ekstrak pesan. Nah, jadi di ekstrak pesan ini kita akan membaca pesan rahasia yang udah kita buat tadi. Nah, di sini bisa kita pilih foto yang tadi. Fotonya harus sama ya, yang udah kita unduh tadi, yang harus sesuai fotonya. Nah, ini fotonya yang kita foto tadi. Oke. Nah, di sini bisa kita klik aja langsung ke ekstrak pesan rahasia. Nah, ini adalah foto rahasia yang tidak dapat dilihat sama orang lain. Padahal sekilas di sini kalau kita lihat fotonya ya, di sini tuh nggak ada tampak apa-apa juga di sini gitu. Kayak nggak ngeh gitu di foto ini tuh ada kayak teks gitu. Padahal kalau kita lihat dari aplikasi yang udah kita buat nih, berbasis website ini bisa kita baca loh. Apa yang kita buat ini adalah foto rahasia yang tidak dapat dilihat sama orang lain. Nah, lalu kita ke mode operasi kedua itu watermark. Nah, di sini pertama itu kita sama, kita ngupload foto dulu, bebas fotonya apa aja. Bebas fotonya kita ngupload foto lain ya. Kita mungkin ngupload foto ini bisa nih. Nah, di sini saya bisa mengatur opacity dari 0 sampai 100%. Nah, mungkin sini kita pertama akan sampai bikin 100% dulu ya. Kita bisa mengatur warna teksnya juga nanti di watermark tersebut. Warna apa aja bebas. Kalau bisa yang memang mungkin kelihatan ya. Jadi nggak bisa gampang dimalingin sama orangnya. Nah, di sini kita bisa tulis foto by
atau nggak kita ganti ke picture by Nicholas. Di sini bisa kita atur posisinya itu ada tengah, kiri bawah, kanan atas. Pertama kita coba tengah dulu. Di sini juga ada format unduhannya, bisa kita pilih format PNG ataupun JPEG. Kita mungkin downloadnya pertama JPEG dulu ya. Nah, di sini menerapkan watermark berhasil diterapkan. Nah, di sini ada tulisan Picture by Nicholas. Nah, ini jadi udah ada watermarknya. Di sini bisa kita langsung unduh juga fotonya. Nah, bisa kita unduh. Nah, di sini fotonya bisa kita unduh. Nah, kita bisa juga foto lain bisa langsung. Mungkin kita pakai foto yang lebih jelas kali ya, yang lebih HD. Ini kita bisa bikin lebih HD. Yang foto yang tadi. Lalu kita sini atur ke opacity-nya mungkin 35, jadi nggak terlalu jelas, tapi kelihatan gitu. Mungkin kita bikin kiri bawah dulu. Copyright by Nicholas. Nah, sini kita nyoba format unduhan PNG. Kita unduh. Oke. Nah, di sini ada tulisan copyright by Nicholas. Nah, di sini juga kita bisa rubah ke kanan atas. Kita tinggal langsung terapkan saja. Nah, nanti sini ada tulisan juga copyright by Nicholas. Di sini bisa kita ke tengah lagi, sama kita tinggal terapkan dan unduh watermarknya. Nah, jadi nanti di sini ada copyright by Nicholas. Nah, jadi di sini juga bisa kita, ini kan tadi kan 35 ya, kita bisa bikin 15, mungkin dia agak nggak terlalu kelihatan, tapi dia agak masuk ke dalam fotonya, jadi mungkin bisa lebih bagus gitu. Mungkin kalau misalnya kayak terlalu terang kayak gini, dia kayak terlalu tebel, warnanya tuh jadi kurang bagus. Mungkin kalau mau menggunakan watermark ini bisa kita kecilin ke 15 atau mungkin 20. Itu udah range yang cukup bagus tuh. Jadi dia nyaru ke itu apa? Samar-samar sama fotonya gitu. Nah, ini kita tadi udah nyobain dua format unduhnya bisa kita gunakan. Nah, oke, kita unduh lagi. Kita belum unduh, kita lihat dulu hasilnya yang PNG. Nah, PNG bisa kita lihat di sini. Oke, di sini juga fotonya tampak kelihatan SD, nggak pecah, nggak, dia tetap ukurannya itu kok kagak, dia diunduh tuh tidak mengkompres hasil image-nya itu. Jadi dia tetap dan nggak merusak gambarnya gitu. Jadi ini codingan lengkapnya. Sini yang ada buat modenya nih, sisipkan pesan rahasia. Lalu sini juga ada buat download button image-nya, ada PNG. Ini fitur untuk mengekstrak pesan tadi, untuk melihat apa isi pesan yang tadi bisa kita lihat. Oke, di sini ada CSS-nya. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.